atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Ironisnya, ibu kota Jakarta juga belum lepas dari bayang-bayang kasus stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, dijelaskan bahwa tingkat prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,7% atau sebanyak 5,33 juta balita. Ada ironis, kasus stunting masih ditemukan di ibu kota, meski tingkat pembangunan sumber daya manusia lebih tinggi dari wilayah lainnya. Meski mengalami penurunan, tapi capaian angka prevalensi stunting di Indonesia masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20% dari total populasi. Indonesia tahun 2022 berada pada angka 21,6% prevalensi stunting, sedangkan target pada tahun 2024 adalah 14%. Menurut World Health Organization atau WHO, stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak dan stimulasi psikososial yang tidak memadai akibat asupan gizi yang buruk. Stunting adalah salah satu bentuk gizi kurang yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur. Cegah dengan pemberian gizi seimbang sejak kehamilan. Ciptakan generasi masa depan yang sehat. Ada iya, 2 bulan dia udah kagak datang posyandu ya. Udah yuk, kita datangin aja yuk. Assalamualaikum, Bu Lia. Ya, dari posyandu nih. Oh, Bu. Si Aska udah 2 bulan ya nggak ke posyandu ya? Bu repot ya, ini uangnya gede. Lagi ngisi lagi. Bu, repot pisan. Kalau kita timbang sekarang boleh nggak Mbak Lia? Boleh, silakan Bu, aku seneng banget ya Bu, silakan. 8 kilo ya Bu, kurang timbangannya. Sekarang kita ukur panjang ya. Yuk, siapin handphonenya. Oh iya, handphonenya ya. Gimana sih? Kagak ada kuotanya. Habis. Ya udah pakai ini aja deh. apa itu Bu? Nah, ini kan tadi kita udah ukur status gizinya Aska. Nah, kalau dari alat ini dari puskesmas buat nentuin status gizi yang dibuat kade. Oh gitu toh Bu. Tadi kan berat badannya Aska 8 kilo ya. Panjang badannya 75. Ini masuk kategori berat badannya kurang. Oh, panjang badannya juga kurang. Ya ampun, gimana toh Bu? Waktu kita cek ke berat badan per panjang badan juga kurang. Ya ampun, terus aku gimana toh Bu? Nah, Mbak Lia kalau mau ke puskesmas mau nggak? Oh iya, nanti minta antar bapaknya ya Bu ya? Biar dicek nanti gimana ke dokter. Iya. Ada tamu. Siapa Londo? Oh ini siapa Londo? Dua orang ini. Ibu kader dari posyandu Bu. Oh dari posyandu, kenalin. Ibu mertuaku yo lagi nginep cucu. Oh ini ibu lagi main? Iya, calon cucu kedua. Kenapa Bu? Iya, soalnya ini udah 2 bulan nggak pernah nimbang. Aduh, nggak sempet lah Bu. Ini kan udah ada cucu kedua. Tapi tolong disempetin Bu. Soalnya ke posyandu itu penting. Biar tahu nih Aska tiap bulan berat badannya naik atau enggak. Ya nggak, Neng Pida? Iya, Bude. Tadi waktu kita ukur nih berat badan sama panjang badannya Aska ternyata masuk kategori kurang. Kok tahu? Tahu dari mana? Nah, ini kita udah dikasih sama muda menentukan status balita dari puskesmas Caku. Alah, ini bisa-bisaan ibunya aja kali. Jadi kalau nggak percaya, HP-nya bagus tuh. Bisa internetan. Anak orang kaya saya. Bisa internetan nggak Bu? Bisa. Nah Bude, kalau emang Bude nggak percaya, Bude bisa buka nih temansigizi.com. Nanti Bude bisa masukin Aska laki-laki umurnya 20 bulan, beratnya 8 kilo, panjangnya tadi kita ukur 75 Bude. Terus di sini udah kelihatan kan Bude? Oh nggak bisa Bude HP-nya? Nggak ada kuotanya ya Bude? Nah kelihatan nih berat badannya kurang, sangat kurang. Oh ya. Panjang badannya juga udah kelihatan kan Bude? Begitupun sama berat badan dan tinggi badannya per panjang badannya. Oh gitu. Jadi mudah dong ya? Iya, itu untuk yang dari handphone. Kalau ini untuk kita supaya kalau nggak ada kuota kita tetap bisa. Di sini juga Cakrabnya bisa menentukan langsung 3 indikator gizi dari berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, juga berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan. Saya bisa punya ini nggak, alat ini nggak? Nah, udah ke puskesmas aja biar tahu. Oh ya udahlah, anak saya bawa sana ke puskes.
Bisa disuruh ke puskes. Bu, yo ntar aku ke puskes bareng Mas yo. Ke puskes ya nak, biar diperiksa sama Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdasarkan transformasi sistem kesehatan terdapat 5 outcome RPJMN, di mana salah satunya adalah mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, terdapat prevalensi 37,8% balita stunting di Indonesia. Dan hasil Riskesdas tahun 2018 terdapat 30,8% prevalensi balita stunting di Indonesia. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 14,8% dan di Jakarta Timur sebesar 14,4%. Prevalensi balita wasting sebesar 7,7% di Indonesia, 8% di DKI Jakarta, dan 8% di Jakarta Timur. Prevalensi balita underweight di Indonesia sebesar 17,1%, di DKI Jakarta sebesar 11,7%, dan di Jakarta Timur sebesar 11,7%. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, target prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14% pada tahun 2024. Kecamatan Cakung memiliki 68 balita stunting pada tahun 2022 dan itu merupakan angka tertinggi di Jakarta Timur. Sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting, kami melakukan brainstorming dan analisa di lapangan sehingga kami mendapatkan beberapa faktor penyebab masalah. Lalu kami membentuk gugus kendali mutu Matahari, menurunkan angka stunting secara komprehensif dan kolaborasi. Gugus kendali mutu Matahari. Yang pertama, kami membuat alat screening dalam menentukan status gizi secara digital dan manual, yang langsung menentukan 3 indikator status gizi. Secara digital, kami membuat website temansigizi.com dengan menentukan jenis kelamin, usia, berat badan dan panjang badan atau tinggi badan, yang kemudian muncul grafik dan hasil di setiap indikator. Yang secara manual, kami membuat alat bantu Camping. Cara menentukan status gizi balita stunting. Dalam satu alat langsung menentukan 3 indikator status gizi, baik underweight, wasting, dan stunting, serta menentukan kenaikan berat badan minimal sebagai penentu weight faltering. Yang kedua, pembuatan video edukasi terkait pentingnya pemantauan pertumbuhan di posyandu sebagai media promotif ajakan Ayo ke Posyandu dengan nama kegiatan Danau.
Yang ketiga, kami mengadakan pelatihan kader tentang screening masalah gizi balita dengan nama kegiatan Rimba. Yang keempat, kami membuat komitmen bersama dengan membuat maklumat dengan praktek mandiri bidan dan rumah sakit terkait dalam penanggulangan stunting dengan nama kegiatan Bukit. Yang kelima, pencegahan stunting dengan demo masak dan seminar edukasi bersama kader dan ibu balita sebanyak 100 orang dengan nama kegiatan Candi. Yang keenam, kami melakukan kegiatan asesmen dan verifikasi masalah gizi bersama dokter spesialis anak yang dilakukan di Puskesmas Cakung bekerja sama dengan rumah sakit terdekat di wilayah Cakung dengan nama kegiatan Kacamata. Yang ketujuh, survei kualitas air minum rumah tangga dengan balita bermasalah gizi. Dari 80 sampel air minum rumah tangga didapatkan hanya 11 sampel air minum yang memenuhi syarat dengan nama kegiatan sungai. Yang kedelapan, melakukan rangkaian capitasi, kegiatan Cakung, peduli wasting dan stunting, dimulai dengan pelatihan kader, sosialisasi dan penggalangan komitmen lintas sektor, pertemuan rutin setiap hari selama 10 hari dengan kegiatan membiasakan praktek cuci tangan pakai sabun, meningkatkan kemampuan ibu balita dalam pengolahan makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik dalam mendukung peningkatan perkembangan balita, upaya promotif dalam pesan kesehatan seperti kualitas tidur, menyuapi yang efektif, kesehatan gigi anak, penggunaan gadget, dan lain-lain, dan pemberian makanan tambahan sebagai upaya tumbuh kejar, serta makan bersama dengan nama kegiatan Capitasi. Yang kesembilan, pemberian telur dan susu setiap hari oleh orang tua asuh balita stunting sebanyak 130 orang tua asuh terdiri dari pegawai Puskesmas Cakung dan lintas sektor dengan nama kegiatan Teraseri. Yang ke-10, penanggulangan gizi oleh Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana Puskesmas Cakung berhasil bekerja sama dengan 9 CSR dengan melakukan peningkatan wawasan kader, edukasi rutin pada balita dan ibu, pemberian makanan tambahan berupa makanan pabrikan, vitamin, kudapan, dan makanan lengkap selama 2-6 bulan dengan nama kegiatan Pantai. Yang ke-11, pemantauan rutin balita oleh dokter penanggung jawab kesehatan anak dan ahli gizi secara daring dan luring dengan konseling dengan nama kegiatan Puncak. Setelah ditetapkan inovasi, didapatkan hasil evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, angka balita stunting mengalami penurunan dari 68 menjadi 32. Yang kedua, penemuan kasus baru balita stunting dari 50 menjadi 132. Yang ketiga, jumlah kader yang dilatih mengalami peningkatan dari 0 menjadi 56. Yang keempat, jumlah CSR mengalami peningkatan dari 0 menjadi 9. Dan saat ini Puskesmas Cakung merupakan puskesmas dengan jumlah CSR terbanyak. Kemudian, yang kelima, jumlah orang tua asuh mengalami peningkatan dari 0 menjadi 130. Dan yang keenam, saat ini Puskesmas Cakung merupakan puskesmas yang pertama membuat alat penentu masalah gizi dengan 3 indikator, yaitu underweight, wasting, stunting, dan weight faltering, dengan hanya menggunakan camping yang mudah digunakan oleh kader kesehatan dimanapun dan kapanpun.